Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Alfati, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok TEM 12 ingin mempresentasikan tentang New Product Development pada PT Wuling. Berikut ini anggota pada kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Regi Nugra dengan NIM 079, lalu ada Safira Mutiara dengan NIM 089, selanjutnya ada Malia Devina dengan NIM 099, lalu ada Syawarifani dengan NIM 127, dan yang terakhir ada Davina Naira dengan NIM 157. Oke, berikutnya ada introduksi dari PT Wuling. Wuling merupakan bagian dari perusahaan PT SGMW Motor Indonesia yang didirikan pada tahun 2015. Perusahaan otomotif Cina ini yang pertama membangun pabrik di Indonesia. Pabriknya berlokasi di Greenland International Industry Center, yaitu di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. PT SGMW Motor Indonesia adalah perusahaan otomotif yang berkembang pesat di Indonesia. SGMW berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan inovatif yang melebihi ekspektasi pelanggan serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri otomotif di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu considerable factor of producer for new product development. Next. Yang pertama itu ada customer consideration, yang dimana customer consideration itu mengidentifikasikan dan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan yang menjadi target pasar. Yang kedua itu ada marketing consideration, yang dimana strategi untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk, serta menentukan harga yang tepat agar produk dapat diterima oleh pasar. Yang ketiga ada competitor consideration, artinya itu analisis terhadap pesaing di pasar untuk menentukan bagaimana produk baru dapat bersaing secara efektif. Yang keempat itu ada company consideration, yaitu evaluasi sumber daya internal perusahaan, termasuk kemampuan produksi, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia yang tersedia. Dan yang terakhir itu ada environment consideration, yaitu mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk baru, termasuk aspek keberlanjutan, regulasi lingkungan, dan persepsi publik terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan tersebut. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke poin pertama yaitu customer consideration. Nah, pada PT Wuling, type of customer itu seperti sebelum masuk ke pasar Indonesia nih, Wuling melakukan survei dan menemukan bahwa banyak rata-rata keluarga Indonesia itu menginginkan kendaraan yang luas dan nyaman dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, pada saat launching pertama di Indonesia, Wuling itu meluncing mobil Convero. Yang kedua itu ada customer financial ability. Contohnya itu Wuling memperhitungkan kemampuan finansial pelanggannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, Wuling menghadirkan beberapa varian dalam satu mobil dengan harga yang berbeda, tergantung kemampuan finansial dari customernya. Seperti itu ada Wuling Convero biasa dan ada Wuling Convero S. Yang ketiga itu ada customer purchasing power, yang dimana Wuling menyadari nih bahwa banyak keluarga Indonesia berada dalam segmen menengah. Maka Wuling menawarkan mobil Convera dengan harga yang kompetitif, serta opsi pembayaran terjangkau seperti kredit kendaraan dengan cicilan yang ringan. Yang keempat itu ada customer test. Nah, Wuling memahami bahwa selera pelanggan itu berbeda-beda nih. Maka dari itu, Wuling menghadirkan mobil-mobil dengan tipe dan bentuk yang berbeda-beda seperti ada Wuling Air EV, Wuling Bimo EV, Wuling RF, Wuling Convero agar sesuai dengan selera customernya. Dan yang terakhir itu ada marketing channel. Wuling menggunakan kombinasi media pemasaran online dan offline. Nah, Wuling memanfaatkan media sosial untuk kampanye pemasaran digital mereka, mengadakan pameran otomotif, serta bekerja sama dengan dealer mobil di berbagai kota untuk memastikan bahwa produk mereka itu mudah diakses oleh konsumen. Nah, Wuling juga menyediakan layanan test drive bagi mereka yang berkunjung langsung ke event-eventnya. Next. Selanjutnya poin kedua itu ada marketing consideration. Yang pertama itu ada marketing promotion. Wuling itu mengadakan kampanye promosi untuk menarik konsumen baik secara online maupun offline. Pada kegiatan online-nya, Wuling itu sempat melakukan live di media sosial dengan tema itu Wuling Live Day, Wuling Live Day. Dan salah satu kegiatan offline-nya itu ada pada event di kemarin itu ada di Malkokas yang temanya itu adalah Wuling Lover We Are Back. Yang kedua itu ada Cash of Marketing Promotion. Nah, jadi cost of marketing promotion ini adalah total biaya yang Wuling keluarkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan event-event yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada way of marketing channel use.
Contohnya itu Wuling menggunakan pendekatan omnichannel untuk memasarkan produk mereka. Wuling menggabungkan pemasaran digital melalui media sosial dan situs web resmi dengan pemasaran tradisional seperti iklan di televisi, radio, serta mengadakan event-event pameran mobil-mobil di mal-mal besar. Yang keempat itu ada marketing size of propose product. Contohnya itu, sebelum masuk ke pasar Indonesia, Wuling itu melakukan survei Indonesia untuk melihat pasar yang potensial bagi tipe-tipe produknya. Nah, banyak rata-rata keluarga di Indonesia itu menginginkan kendaraan luas dan nyaman. Maka dari itu, Wuling mengeluarkan tipe mobil Convero sebagai produk pertama di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada price and quality product. Wuling menetapkan harga Wuling Cortez di bawah kompetitornya seperti Toyota Kijang Innova, lalu ada Avanza, sambil menawarkan fitur-fitur premium seperti infotainment yang canggih, lalu ada kursi kulit dan sunroof. Ini memberikan nilai lebih kepada konsumen yang mencari nilai kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir itu ada international market. Nah, Wuling kan kita tahu nih bahwa Wuling udah sukses di Indonesia. Maka dari itu Wuling mulai melakukan eksplorasi nih ke pasar-pasar ASEAN lainnya seperti Malaysia, lalu ada Thailand. Wuling berpartisipasi dalam pameran pameran otomotif internasional seperti ada di Bangkok International Motor Show untuk memperkenalkan model-model mereka dan membangun jaringan distribusi di negara-negara ASEAN tersebut. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu competitor consideration. Yang pertama itu whether it is produced by other company. Elemen ini menunjukkan apakah produk diproduksi oleh perusahaan lain atau tidak. Yang kedua yaitu whether the product is imported or exported. Yang mana elemen ini menunjukkan apakah produk akan diimpor atau diekspor. Yang ketiga yaitu competitor marketing strategies. Yang mana elemen ini menunjukkan strategi pemasaran yang akan digunakan oleh pesaing. Yang keempat yaitu price quality of the competitor yang mana menunjukkan harga dan kualitas produk pesaing. Yang kelima yaitu which channel competitor use yang mana elemen ini menunjukkan saluran apa yang digunakan oleh pesaing untuk menjual produk mereka. Kemudian yang keenam yaitu competitor equipment and technology yang menunjukkan peralatan dan teknologi oleh pesaing. Kemudian yang ketujuh yaitu market position of competitor in market. Elemen ini menunjukkan posisi pasar pesaing di dalam pasar. Kemudian yang terakhir yaitu problem faced by the competitor, yang mana elemen ini menunjukkan masalah apa yang dihadapi oleh pesaing. Nah, implementasinya yaitu jadi Wuling ini mengidentifikasi apakah produk yang ingin dikeluarkan sudah diproduksi atau belum, kemudian produk tersebut akan diimpor atau diekspor, kemudian kalau diimpor ini Wuling memperhatikan bea cukai, kemudian tarif dan juga regulasi perdagangan. Kemudian kalaupun diekspor, Wuling ini meriset permintaan pasar dan juga memperhatikan regulasi ekspor. Kemudian Wuling juga mengidentifikasi bagaimana strategi pemasaran pesaing dan gimana Wuling bisa menyesuaikan strategi pemasaran yang efektif dan lain sebagainya. Next slide. Kemudian yaitu environment consideration. Yang pertama itu ada social environment yang mencakup tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat dan juga gaya hidup. Nah, contohnya ini melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian juga Wuling ini menyesuaikan produk Wuling sesuai dengan gaya hidup masyarakat. Nah, yang kedua yaitu economical environment yang mencakup tentang biaya pengembangan dan produksi, kemudian harga jual dan juga permintaan. Implementasinya, Wuling ini menentukan harga jual dengan mempertimbangkan biaya produksi, termasuk biaya penelitian dan juga harga produk pesaing serta daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada political environment yang mencakup tentang stabilitas politik dan juga kebijakan pemerintah. Jadi Wuling ini memastikan bahwa produk barunya itu mematuhi semua kebijakan pemerintah yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ada technological environment yang mencakup tentang kemajuan teknologi. Contohnya itu Wuling ini mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam industri otomotif. Nah, contohnya itu pada produk Wuling model REV dengan teknologi electric vehicle. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada legal environment yang mencakup tentang hak cipta dan juga peraturan keselamatan. Nah, implementasinya Wuling ini memastikan bahwa produk mereka tidak melanggar atau melanggar hak cipta pihak lain. Selain itu, Wuling ini juga mengikuti tes fitur kendaraan sehingga memenuhi standar keselamatan.
Nah, yang keenam yaitu natural environment yang mencakup tentang ketersediaan SDA dan juga mempertimbangkan bencana alam. Nah, implementasinya Wuling ini meluncurkan model REV yang mana dikembangkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Nah, selanjutnya yaitu company consideration. Ada 5. Yang pertama itu company's investment for producing and distributing, yang mana memperhatikan investasi untuk memproduksi dan mendistribusikan produk. Nah, implementasinya yaitu Wuling telah melakukan investasi besar dalam fasilitas produksi dan jaringan distribusi. Nah, contohnya yaitu mereka mendirikan pabrik di Cikarang, Indonesia dengan kapasitas produksi yang besar dan juga teknologi yang canggih. Nah, yang kedua yaitu equipment and teknologi yang mencakup peralatan dan juga teknologi yang dimiliki perusahaan. Implementasinya yaitu Wuling menggunakan teknologi terbaru dan juga peralatan canggih untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu time need for marketing atau waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pemasaran. Contohnya yaitu mereka menggunakan kampanye pemasaran yang terfokus dan beragam saluran komunikasi untuk memperkenalkan produk dengan cepat ke pasar pada saat meluncurkan Wuling Almas. Yang keempat yaitu company's previous experience, yang mana Wuling ini memiliki pengalaman luas dalam peluncuran produk di berbagai segmen pasar. Contohnya itu di domestik maupun internasional. Yang terakhir yaitu company's goodwill in the market atau reputasi yang dimiliki perusahaan. Nah, contohnya ini Wuling ini telah membangun reputasi yang kuat di pasar sebagai produsen kendaraan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Next slide. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikutnya mengenai pertimbangan produk dan juga layanan tambahan. Jadi Wuling terus berusaha untuk mempertimbangkan serta meningkatkan layanan dan produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal tanggung jawab sosial dalam keputusan produk dan juga produk internasional dan layanan pemasaran. Next. Jadi untuk keputusan produk dan juga tanggung jawab sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keputusan produk. Jadi pertama, Wuling melakukan pengembangan produk yang inovatif, seperti melakukan peningkatan pada teknologi yang modern. Jadi dilihat dari Wuling berfokus pada pengembangan kendaraan dengan teknologi yang canggih dan terintegrasi, dan diimplementasikan kepada fitur-fiturnya seperti sistem ADAS atau Advantage Driver Assistance System yang memiliki konektivitas yang lebih baik dan juga fitur-fituran hiburan yang lebih menarik. Lalu selanjutnya, Wuling juga meluncurkan mobil listrik yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau dan juga desain yang unik seperti yang sedang viral sekarang, yaitu Wuling REV. Yang kedua, Wuling juga berfokus pada kebutuhan konsumen. Pertama, Wuling melakukan riset dan juga development untuk memahami kebutuhan dan juga preferensi konsumen yang kemudian diterjemahkan ke dalam fitur-fitur produk mereka. Selain itu, dalam melakukan riset, Wuling juga memiliki sistem pengembangan produk yang lengkap, mencakup kemampuan desain sketsa, pembuatan model tanah liat, dan juga pengujian komponen kendaraan. Selanjutnya, Wuling juga menghadirkan diversifikasi produk yang merupakan penawaran yang dilakukan oleh Wuling dengan berbagai jenis kendaraan mulai dari MPV atau multipurpose vehicle, SUV atau support utility vehicle dan juga mobil listrik dan berbagai jenis kendaraan lainnya yang dilakukan untuk memenuhi berbagai segmen pasar dan juga didasarkan oleh kebutuhan konsumen terkait otomotif. Selanjutnya, Wuling juga melakukan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu keberlanjutan lingkungan, yaitu Wuling melakukan produksi kendaraan ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon. Selanjutnya, Wuling juga melakukan daur ulang dan juga pengelolaan limbah yang berfokus untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Selanjutnya, Wuling juga berkontribusi nih kepada masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar pabrik dan juga
kantor Wuling dengan melakukan berbagai kegiatan sosial seperti program pendidikan dan juga pelatihan yang memang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar kantor atau pabrik tersebut. Lalu juga Wuling melakukan tanggap bencana yang berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan dan juga tanggap darurat bencana dengan memberikan bantuan pada komunitas atau wilayah-wilayah yang terdampak pada bencana alam. Berikut merupakan foto-foto dari kegiatan yang dilakukan oleh Wuling dalam kegiatan inovasi dan juga kontribusi kepada masyarakat. Jadi, Wuling melakukan hal itu untuk meningkatkan strategi pemasaran yang efektif, dan juga meningkatkan posisi mereka di pasar dalam memenuhi harapan konsumen yang modern dan lebih sadar akan lingkungan dan juga sosial. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai. Jadi yang pertama, produk internasional Wuling itu ada kendaraan listrik atau EV. Ini ada Wuling REV dan juga ada Convero EV yang menjadi populer di Indonesia dan negara lainnya. Kemudian ada MPV, itu ada Wuling Cortez dan Convero S, terkenal dengan ruang kabin yang lapang, fitur canggih dan harga yang kompetitif. Boleh di next. Kemudian ada SUV, yaitu ada Wuling Almas dan Baojun 530 yang menawarkan desain sporty, performa tangguh, dan teknologi mutakhir. Selanjutnya yang terakhir ada pickup, itu ada Wuling Formo Max menawarkan fleksibilitas dan daya tahan untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pribadi. Jadi dari produk internasional Wuling ini mereka menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya yang berbeda-beda seperti itu. Bisa di next. Kemudian ada layanan pemasaran Wuling di seluruh dunia. Jadi yang pertama ada jaringan dealer yang luas. Kemudian juga ada kampanye pemasaran terpadu, ada acara dan aktivitas pelanggan, ada layanan pelanggan yang prima, strategi pemasaran digital, kolaborasi dengan influencer, dan juga program loyalitas. Untuk layanan pemasaran ini, Wuling memanfaatkan segala sosial media, kemudian juga memanfaatkan acara-acara seperti pameran otomotif dan juga menyediakan fasilitas test drive. Bisa di next. Dan yang ini adalah layanan pemasaran Wuling di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada promosi dan diskon, ada test drive dan pemasaran otomotif, kemudian ada program servis dan perawatan, kemudian ada kegiatan komunitas dan juga kerjasama dengan lembaga pembiaya. Boleh di next. Masuk ke materi selanjutnya yaitu produk life cycle. Jadi produk life cycle atau siklus hidup produk merupakan konsep penting dalam manajemen pemasaran yang menggambarkan tahapan yang dilalui oleh sebuah produk mulai dari pengembangan yang hingga akhirnya ditarik dari pasar. Nah ini tuh ada 5 tahap. Yang pertama ada introduction yang pertama ada product development, itu ada pengembangan produk. Ini mulai dari riset hingga pengujian pasar. Kemudian ada introduction atau pengenalan. Ini peluncuran produk baru. Kemudian ada growth atau pertumbuhan. Di sini tahap permintaan produk meningkat dan penjualan tumbuh pesat. Kemudian tahap maturity atau kematangan. Ini penjualan mencapai puncaknya dan mulai stabil atau mungkin bisa sedikit menurun. Dan yang terakhir adalah decline atau penolakan yang dimana produk ditolak oleh pasar. Boleh di next. Dan ini adalah produk life cycle dari Wuling. Yang pertama ada product development. Wuling melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik yang terjangkau. Mereka mengembangkan konsep mobil listrik mungil seperti Wuling REV. Kemudian tahap introduction, Wuling meluncurkan Wuling REV dengan gencar promosi dan iklan untuk membangun brand awareness. Yang ketiga ada growth atau pertumbuhan, di mana Wuling REV diterima dengan baik dan mengalami pertumbuhan penjualan yang pesat. Masuk ke dalam tahap maturity atau kematangan, Wuling mungkin perlu bersaing dengan produk sejenis dari merek lain dan terus berinovasi untuk mempertahankan popularitas REV. Dan yang terakhir ada decline atau penolakan. Jika teknologi mobil listrik semakin berkembang, Wuling mungkin perlu melakukan perubahan besar pada REV atau mempertimbangkan produk baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah tantangan Wuling dalam meluncurkan produk di pasar yang kompetitif. Nah, tantangan yang pertama yaitu tantangan untuk memahami pasar lokal. Nah, Wuling harus melakukan penelitian pasar yang mendalam seperti melakukan survei preferensi konsumen dan melakukan segmentasi pasar yang tepat. Yang kedua yaitu persaingan dengan kompetitor. Wuling harus bersaing dengan merek otomotif yang sudah mapan seperti Toyota, Honda, Ford yang memiliki loyalitas pelanggan yang kuat dan citra merek yang sudah terbentuk. Nah, selain itu, Wuling juga harus bersaing secara ketat pada aspek harganya, dan Wuling perlu menawarkan nilai yang kompetitif untuk menarik konsumen. Yang ketiga yaitu adaptasi produk dan penawaran. Nah, di India, contohnya Wuling perlu menyesuaikan kendaraan dengan fitur AC yang kuat dan suspensi yang lebih tinggi untuk mengatasi kondisi jalan yang kurang mulus. Yang keempat yaitu distribusi dan infrastruktur. Di sini Wuling bekerja sama dengan dealer-dealer otomotif seperti PT SGM Motor Indonesia untuk mendistribusikan kendaraannya. Boleh di next? Nah, untuk tantangan yang nomor 5 adalah regulasi dan kepatuhan lokal. Untuk di Indonesia sendiri, Wuling harus menerapkan standar emisi Euro 4 untuk kendaraan bermotor untuk memenuhi standar emisi. Nah, sedangkan kalau di Amerika Serikat, Wuling harus mendapatkan sertifikasi dari National Highway Traffic Safety Administration untuk memastikan keselamatan kendaraan. Yang keenam yaitu membangun kesadaran merek atau brand awareness. Jadi Wuling harus menjalankan kampanye pemasaran yang agresif melalui berbagai saluran media, termasuk televisi, media cetak, media sosial, dan acara otomotif lokal untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik konsumen. Yang ketujuh yaitu pembiayaan dan investasi. Nah, Wuling Indonesia mendapat dukungan finansial dari SAIC Motor, General Motors, dan Wuling Motors. Nah, dukungan ini tentunya memberikan Wuling stabilitas keuangan dan memungkinkan Wuling untuk berinvestasi dalam pengembangan produk dan infrastruktur. Nah, tantangan yang terakhir yaitu reputasi dan kepercayaan konsumen. Nah, dalam membangun kepercayaan konsumen, Wuling memberikan layanan-layanan seperti di sini Wuling Mobile Service, yaitu layanan servis keliling yang dapat datang ke lokasi pelanggan untuk perawatan dan perbaikan ringan. Terus selanjutnya Wuling juga memiliki aplikasi yang bernama My Wuling Plus, yaitu aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk menjadwalkan servis, melihat riwayat servis, dan mendapatkan informasi tentang kendaraan mereka. Boleh di next? Nah, baiklah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, Wuling Motors menghadapi tantangan besar dalam meluncurkan produk di pasar kompetitif Indonesia, termasuk memahami preferensi konsumen lokal, bersaing dengan merek mapan, menyesuaikan fitur produk, membangun jaringan distribusi yang andal, dan mematuhi regulasi setempat. Yang kedua, sebagai produsen besar, Wuling dapat mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, seperti Wuling Convero dan Almas. Yang ketiga, keputusan produk yang tepat, adaptasi fitur, strategi pemasaran yang sesuai, serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial memperkuat hubungan dengan komunitas dan meningkatkan citra merek. Yang keempat yaitu melalui kemitraan dengan dealer terpercaya, layanan purna jual berkualitas, dan program pembiayaan bijaksana, Wuling berhasil meningkatkan kesadaran merek dan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu dengan memperhatikan siklus hidup produk, Wuling memastikan inovasi berkelanjutan dan perbaikan layanan untuk mempertahankan relevansi dan daya saing di pasar. Boleh di next? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.